hadirin jamaah Maulid Arba'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan ke acara yang selanjutnya, yakni acara inti kita, Mau'izatul Hasanah, yang mana kali ini akan disampaikan oleh guru kita bersama yang terhormat Fadilatul Habib Abuya Al-Habib Bagir bin Yahya Al-Kaf. Fa'ali falitafaddal maskura. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, al-halimil ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi beberapa patah kalimat dari saudara kita Ustadz Muhsin yang baru pulang dari Hadramaut. Telah menyelesaikan pendidikannya di sana, dan insya Allah kepulangannya akan menambahkan cahaya dan keberkahan untuk kota kita Mentok. Dan kita selaku umat Islam merasa bangga apabila kita melihat ada generasi-generasi muda yang masih semangat di dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang soleh, di mana sudah sangat jarang orang-orang yang bangga di dalam menuntut ilmu agama. Jarang kita lihat orang yang gembira kalau anaknya masuk ke pondok pesantren. Sudah jarang kita temukan di zaman ini. Dan alhamdulillah kita ini orang yang menjadi anggota majelis, yang menjadi orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang senang kepada apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih bangga dengan hal-hal yang seperti ini. Karena inilah kebanggaan kita. Tidak ada kebanggaan yang lain selain hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita lihat malam hari ini, yaitu malam ketiga ini, kalau kita intai-intai ini malam ini macamnya lebih ramai dari malam yang kedua, dan lebih ramai dari malam yang pertama. Kayaknya lebih ramai, mungkin ada nambah 3 atau 4 orang macamnya. Nah, yang tak percaya coba ngitung sendiri. Macamnya nambah 3-4 orang. Dan alhamdulillah pertambahan ini mudah-mudahan akan terus dari majelis maulid ke majelis maulid, dan insya Allah pada akhir maulid kita akan dapatkan acara kita dipenuhi oleh penduduk kota Mentok, insyaallah, amin. Alhamdulillah, tadi kita dengarkan di dalam penyampaian saudara kita Muhsin tadi, beliau menyampaikan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan bagaimana peneladanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sudah memperhatikan kita, dan sebagai balasan dari perhatian Rasulullah,
Rasulullah hanya meminta agar Nabi diikuti, agar Nabi diteladani. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita enggak banyak-banyak. Ikuti saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat dipastikan tidak ada manusia manapun di muka bumi ini yang lebih mencintai umat Rasulullah melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mencintai Nabi karena kebaikannya, dapat dipastikan Nabilah orang yang paling baik terhadap umatnya. Dan ini merupakan kemuliaan yang bahkan nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi suatu kebanggaan bagi kita pada saat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita meminta. Lahir uwe-uwe lah dicatat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita berdoa, tidak pernah kita meminta, tidak pernah kita berharap, tapi sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pada malam hari ini saya akan berbicara sedikit tentang satu hal yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga hal tersebut. Jadi ini termasuk salah satu sunnah yang harus kita hidupkan. Di malam sebelumnya, malam pertama, yang tidak hadir malam pertama paling tidak hafal poin. Poin malam pertama apa? Jangan sampai kita melupakan hal yang lebih penting dan mengutamakan hal yang penting daripada yang lebih penting. Nah, ini maulid kita bilang penting, tapi ada hal-hal lain yang lebih penting. Jangan sampai ada orang mengatakan, "Oh, ini jamaah-jamaah maulid ini kalau maulid dia ramai. Tapi kalau sholat berjamaah sepi. Kalau sudah ada bantuan sosial, tidak ada satupun yang mengeluarkan. Ada fakir miskin, tidak ada satupun yang membantu. Begitu juga kalau ada ibadah-ibadah yang lain selain acara maulid, tidak sekok aban nyengol." Nah, ini jangan sampai kita dengar, karena kita orang yang hadir acara maulid merupakan orang yang mendapatkan keberuntungan, tapi jangan sampai kita lupa bahwa masih ada PR-PR lain yang harus kita selesaikan. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa acara maulid ini seperti yang dikatakan oleh Abu Ya Al-Maliki rahimahullahu taala, acara maulid ini sarana. Acara maulid ini sarana. Yang namanya sarana itu bukan tujuan. Berarti masih ada tujuan ke depan. Apa tujuan kita berkumpul untuk maulid ini? Agar tidak terledor melakukan yang wajib. Agar nanti kalau ada majelis-majelis ilmu yang kita hadir di dalam tempat tersebut dan hukum hadirnya itu wajib. Untuk menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib, tiap-tiap muslim wajib melakukannya, yang tua, yang muda, nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, jangan sampai kita keluar dari maulid kita lupa sama yang wajib-wajib. Jadi kita maulid bagus, tapi jangan lupa sama yang wajib-wajib. Kemudian ada poin kedua yang kemarin baru saya sampaikan. Nah, jangan sampai dilupakan nih. Poin yang kedua adalah kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut kecintaan terhadap apa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kepada Al-Quran, Nabi cinta kepada hadis, Nabi cinta kepada sahabat, Nabi cinta kepada keluarganya, Nabi cinta kepada para ulama, Nabi cinta kepada ilmu. Bahkan setiap hari Nabi itu duduk untuk ilmu. Dalam suatu waktu Nabi keluar dari rumahnya melihat di masjid ada dua perkumpulan. Yang satu sedang berzikir, yang satu sedang membahas permasalahan fikih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang berzikir ini bagus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi memilih duduk bersama orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang membahas permasalahan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang dengan ilmu. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada Rasulullah harus cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah katakan bahwa pulang dari
majelis maulid kemarin masing-masing buka Quran. Yang lah lama tak ketemu sama Quran, kangen, rindu sama Al-Quran, langsung pulang maulid baca Quran. Jangan nunggu bulan Ramadan datang baru nak baca Quran. Nah, kemarin ada tak yang baca Quran habis pulang dari maulid? Tak sempat, tat. Lupa. Habis kena nasi biryani kemarin tuh, lupa sama Quran, lupa sama apa yang kau cakap kemarin pula tak tahu lagi, San. Nah, ini kan kita paling tidak ingat poin kemarin yang kita dapatkan. Jangan yang kita ingat, oh kalau di sebelumnya makannya model, habis itu makannya biryani, ada tahu nih malam nih apa yang kita ingat makanannya, tapi poin-poin makanan untuk ruh kita lupa kadang-kadang. Nah, itu poin dari 2 majelis maulid yang kita hadiri. Dan untuk malam hari ini ada satu sunnah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahwa Rasulullah dari senangnya sunnah ini untuk dilaksanakan sampai-sampai Rasulullah pada saat sampai di kota Madinah, di mana ada salah seorang sahabat mengamati kira-kira apa yang pertama kali akan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sesampainya beliau di kota Madinah. Jadi ada salah seorang menunggu kira-kira kalimat apa yang pertama kali terucap dari baginda Rasulullah pada saat beliau sampai di kota Madinah. Maka dia tunggu sampai akhirnya Rasulullah SAW berdiri dan mengatakan ayyuhan nas. Nah, ini kalimat pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Apa? Ayyuhan nas, Masya Allah. Yang disampaikan pertama kali, wahai umat, wahai manusia, wahai orang-orang. Nah, jadi kalau ditanya apa kalimat yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah sesampai beliau di kota Madinah, ayyuhan nas. Nanti hadis berikut ada dihafal tak apa-apa, karena ini masih ada terusannya. Karena baginda Rasulullah SAW, ayyuhan nas afshus salam. Yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah adalah ini sunnah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Afshus salam, kata baginda Rasulullah, sebarkan, ifsya izhar, sebarkan salam. Salam ini kata ulama bukan menyebarkan kedamaian, tapi ucapkan salam di mana saja kalian berada. Afshus salam. Nah, di sini kata para ulama, Rasulullah juga pernah berpesan di dalam hadis yang lain, afshus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Rasulullah, sebarkan salam, ucapkan salam kepada siapa saja yang kalian kenal dan orang-orang yang tidak kalian kenal. Jadi tidak harus kita masuk ke rumah baru mengucapkan salam, karena di rumah ada keluarga kita, atau kalau lewat di teman-teman kita yang sedang berkumpul kita mengucapkan salam. Kalau orang-orang yang tidak kenal kita tidak salam. Kalau kita tahu dia muslim, ucapkan salam. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal atau orang yang tidak kau kenal. Nah, ini hadis ditafsirkan lewat hadis lain. Nah, setelah Nabi mengatakan afshus salam, Rasulullah melanjutkan wa at'imut ta'am. Kata baginda Rasulullah SAW, setelah kalian mengucapkan salam, bagikan makanan-makanan kalian yang sisa di rumah, bagikan kepada orang-orang yang butuh, kata Rasulullah SAW. Nah, ini kalau kita lihat di dalam acara maulid itu sunnah ini ada semuanya, kecuali yang terakhir nanti. Jadi ini yang pertama afshus salam, ada salam di antara kita, dari pembawa acara kepada hadirin, dari penceramah kepada hadirin, dan tadi mungkin sebelum sampai di tempat ini satu sama lain mengucapkan salam. Nah, ini merupakan salah satu pengamalan dari hadis baginda Rasulullah SAW. Wa at'imut ta'am. Nah, yang jelas di dalam acara ini insya Allah ditutup dengan makanan, pastikan ada makanan yang dihidangkan untuk hadirin. Kalau tidak ada makanan nanti silahkan telepon panitianya. Jadi makanan dihidangkan di tempat ini, dan itu merupakan salah satu bentuk pengamalan terhadap hadis baginda Rasulullah SAW, di mana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, berikan makanan kalau kau punya harta lebih. Wa at'imut ta'am. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Cara menambung tali silaturahmi ini dengan saling berkunjung.
Nah ini kita saling datang, berkunjung, saling duduk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk cara kita untuk menyambung silaturahmi. Jadi di dalam pertemuan ini mungkin ada orang-orang yang kita tidak ketemu kecuali hari Id. Mungkin di antara hadirin ini ada yang tidak pernah ketemu dengan kawannya kecuali hari Id. Hari-hari lain dia sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak sempat duduk dengan teman-temannya. Tapi di saat ini kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan ini merupakan salah satu bentuk kita menjaga tali silaturahmi kita. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan yang terakhir kata Rasulullah, salatlah kalian di malam hari dalam keadaan orang-orang semuanya sedang lelap dengan tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan aman, tentram dan selamat, kata baginda Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini kita dapatkan ada 4 poin. Yang pertama berhubungan dengan sosial. Nabi menyebutkan dari pentingnya orang itu bersosial. Nabi menyebutkan di dalam khutbah pertama kali sesampai beliau di kota Madinah, beliau menyebutkan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan sosial. Yang pertama menebar salam, sosial. Kemudian yang kedua memberikan makan, sosial. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah, sambung tali silaturahmi, diperkecil ranahnya, keluarga dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat baru kata baginda Rasulullah, jalin hubungan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik itu kata baginda Rasulullah ketika engkau melakukan suatu ibadah di saat orang-orang lain tidak tahu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah memberikan contoh yaitu dengan sholat malam. Tapi kalau kita lihat di hadis ini ada pesan penting. Lakukanlah ibadah itu jangan mengharapkan manusia, pujian manusia. Kalau bisa kau beribadah pada saat orang-orang semuanya lagi tidur. Nah ini sudah pernah kita jelaskan di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, orang yang beribadah di saat orang-orang lain sedang terlelap tidur, maka dia sudah mendapatkan tanda daripada keikhlasan. Tapi jangan sampai besok ketemu kawan di warung kopi, dia bilang, oi malam tadi ku sholat. Dibocorkan apa yang sudah dia lakukan di malam hari. Nah ini menjadi poin keikhlasan itu berkurang. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk bentuk daripada riya. Ada lagi orang enggak seperti ini. Dia tidak riya. Dia tidak cerita ke orang-orang. Tapi kalau dia sudah duduk sama orang-orang, dia langsung bercakap dalam hati, nih muka-muka orang nih tidak pernah sholat malam semua nih. Muka-muka tidur kalau malam nih. Cuman kula yang bangun malam-malam tuh. Orang ini tidak riya, tapi masuk dalam penyakit hati yang satu lagi, ujub, bangga dengan amalnya sendiri. Dan itu juga kata para ulama, riya ngarapkan pujian orang, ngabiskan pahala. Ujub, bangga dengan amalanmu, itu juga menghabiskan pahala. Nah, jadi hati-hati kita ini di dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada poin yang akan kita jelaskan pada malam hari ini, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afsyus salam. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'jazun nasi man ajaza fid du'a. Orang yang paling lemah, yang tidak berdaya, itu bukan orang yang setengah sakit, bukan. Tapi orang yang dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan mendoakan orang lain pun dia tidak bisa. Kita kalau tidak punya harta, kita tidak punya jabatan untuk membantu orang lain, maka kata Nabi jangan putus asa. Masih ada jalan lain untuk membantu orang lain, lewat doa. Kata Nabi, kalau kau tidak bisa mendoakan saudaramu, maka kau adalah orang paling lemah, orang yang paling tidak mampu,
orang yang paling tidak berdaya. Kalau berdoa saja kau tidak mampu, maka jangan kita remehkan berdoa ini. Kalau tidak bisa membuat kebaikan, berbuat kebaikan kepada saudaramu, maka paling tidak doakan saudara-saudaramu. Ini pahala besar. Kemudian kata baginda Rasulullah, wa abkhalun nas man bakhila fi salam. Orang yang paling bakhil, yang paling kikir, yang paling pelit, kata Nabi, adalah orang yang paling jarang mengucapkan salam. Karena kalau orang jarang sedekah, mungkin sesuai dengan tabiat manusia. Manusia ini diciptakan pelit dan kikir. Jadi kalau dia tidak bersedekah, itu masih sesuai dengan karakter asli manusia. Tapi ketika dia tidak bersedekah dan bahkan untuk mengucapkan salam saja berat, maka ini kata Nabi, paling bakhilnya manusia adalah orang yang jarang mengucapkan salam. Paling pelitnya orang adalah orang yang jarang mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam ini tidak mengeluarkan duit, tapi memberikan faidah dan kebaikan kepada orang lain, doa keselamatan kepada orang lain. Nah, di dalam salam ini sendiri kata baginda Rasulullah SAW, kenapa kita perlu menebarkan salam? Karena dalam satu hadis Nabi menjadikan itu syarat untuk masuk surga. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah SAW, innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Nah, ini syarat pertama. Tidak mungkin ada orang kafir masuk dalam surga. Syarat pertama masuk surga adalah iman. Kemudian kalian tidak beriman, walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kapan? Sampai kalian saling mencintai. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau belum ada rasa cinta antara kita dengan umat muslim yang lain, berarti perlu ditanyakan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau di dalam hati kita ini masih benci sama orang muslim, masih ngedongkol sama orang muslim, perlu dipertanyakan keimanan kita tersebut. Apalagi kalau benci dan dongkolnya kepada orang mukmin hanya gara-gara dunia, bukan karena kemaksiatan yang dia lakukan, tapi karena dunia. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, ala adullukum bi syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum. Mau nggak kalian saya kasih tahu, kata Rasulullah, kalau kalian melakukan hal tersebut maka pasti kalian saling cinta, kata Rasulullah. Afsyus salama bainakum. Kata Nabi, kalau mau tahu apa hal yang dapat membuat kalian bisa saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian. Sering-sering mengucapkan assalamu alaikum. Ini menjadi sebab, kata baginda Rasulullah SAW, kita saling mencintai, saling mengasihi. Dan ini merupakan hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada umat muslim. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya kekuatan untuk membantu mereka, paling tidak setiap ketemu orang Islam ucapkan assalamu alaikum. Nah, kita ini orang mentok, tahu kan, banyak ganti-gantian dari salam. Sering kita bahas di dalam majelis-majelis. Ada yang ketemu, mana boy? Ada yang ketemu, wuih. Ada yang ketemu cuman tangan, belum lagi yang klakson. Banyak gantian dari salam yang sudah kita rubah. Jadi salam yang tadinya doa yang memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, kita lupakan. Kita ganti salam tadi dengan mana boy, dengan apa-apa bahasa kita mentok nih. Nah, ini seharusnya kita balikkan lagi. Setiap ketemu lawan, hati ini kepengen nyebut mana, jangan sebut mana, sebut assalamu alaikum. Ingatkan, kita orang Islam ini bangga dengan kata-kata salam, karena kalimat ini juga nanti yang akan menyambut kita pada saat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita masuk ke dalam surga, kalimat yang kita dengar dari para malaikat adalah assalamu alaikum. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Jadi kata sambutan nanti yang akan kita dengar pada saat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salam. Begitu juga sebelum kita diciptakan,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, coba kau datang ke gerombolan malaikat itu, di kelompok malaikat itu kau datang, kau ucapkan assalamu alaikum kepada mereka, dan kemudian kau dengar apa jawaban mereka." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jawaban itu merupakan salam untukmu dan keturunanmu. Maka Nabi Adam datang kepada para malaikat mengucapkan assalamu alaikum. Maka apa jawaban para malaikat? Wa alaikassalamu wa rahmatullah. Jadi ini salam dari mulai Nabi Adam sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ganti. Dan banyak faidah daripada mengucapkan salam. Apalagi kita tahu yang namanya salam, pertama sunnah Rasulullah SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW, itu ada hikmah di dunia dan juga di akhirat. Ada sunnah Nabi kita lakukan, ada sunnah Nabi kita lakukan, kita sudah tahu hikmahnya, kita semangat melakukan. Ada sunnah Nabi kita belum tahu hikmahnya apa, tapi perlu kita catat baik-baik. Semua sunnah Nabi, semua tanpa terkecuali, karena Nabi itu tidak mengajarkan kecuali hal-hal yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat, bukan cuma pahala, bukan cuma pahala. Jadi ini sebagai penutup saya akan berikan satu hadis di mana ada satu orang sahabat baginda Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW. Nah, ini cerita ini dimuat oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Imam Fakhrul Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, dan begitu juga Imam Ibn Ajibah di dalam kitabnya Bahrul Madid. Beliau mengatakan, datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, syaka ilaihi diqal aish atau diqal ma'ash. Dia mengadu, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hidupku ini sempit betul ekonominya ya Rasulullah. Nah ini ngomong-ngomong, orang ini datang, nah ini untuk sekalian akidah, di mana dia datang mengeluhkan kesulitan dan kesusahan serta kepayahannya di dalam ekonomi. Dia datang kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang, ya Rasulullah, saya ini susah di dalam ekonomi ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau nak masuk rumah, kalau kau mau masuk rumah, maka fasallim in kana fihi ahad. Ucapkan assalamu alaikum kalau ada orang. Kalau tidak ada orang, ucapkan assalamu alaikum dan juga tambah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dihafal benar-benar nih. Dihafal benar-benar, masuk rumah dibaca. Kelak kalau lah tahu hikmahnya, nanti di akhir saya sebutkan hikmahnya. Nanti Yuhan Nabi, kemudian baca qul huwallahu ahad. Maka lihat apa yang dia dapatkan, fa'adarrallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi. Ini faidahnya, luar biasa kan? Bagus gak faidahnya? Nah, maka belajar bahasa Arab. Nah, ini juga untuk supaya kita belajar bahasa Arab. Jadi penting sekali bagi kita untuk menguasai bahasa Arab dan bangga bisa berbahasa Arab daripada bisa bahasa-bahasa lainnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar bahasa lain, terutama bahasa Arab dulu yang harus jadi nomor satu. Kata baginda Rasulullah SAW, datang orang ini, kemudian dia pulang, dia membawa satu sunnah Rasulullah SAW, satu sunnah Rasulullah SAW diamal. Qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutaba'ah lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.